Sesuatu yang mengerikan terjadi pada pria itu saat dia sedang berburu. Dia melihat seekor beruang coklat tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Dia tidak memiliki waktu untuk bereaksi sebelum dibanting ke tanah. Menghadapi hewan buas seberat 1000 pound ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa berteriak saat tubuhnya disobek, tapi suara itu hanya memacu monster itu lebih jauh. Cakar tajam beruang itu mengoyak setiap inci kulit di tubuh. Rasa sakit yang intens menyebabkan dia tidak bisa berteriak, dan itu malah membuat beruang coklat menjadi tenang. Namun mimpi buruk yang mengerikan ini belum berakhir. Beruang menginjak tubuhnya, telapak kakinya menekan kepala pria itu, tapi tidak peduli seberapa sakitnya kali ini, dia hanya bisa menahan napas dan tidak berani mengeluarkan suara. Setelah penyiksaan panjang, beruang itu mengira mangsanya sudah mati. Ia mengam dengan ganas untuk menyatakan wilayahnya, lalu berlari menuju bayi beruang. Nick menahan rasa sakit yang parah dan merayap ke samping, berjuang untuk mengambil senapan berburu. Tapi dia tahu ini adalah kesempatan satu-satunya. Pada saat ini beruang coklat itu kembali menghampiri. Rasa sakit yang intens untuk tembakan senapan membuat hewan buas itu marah lagi. Meskipun peluru mengenai tubuh beruang itu tidak cukup untuk mematikan, sebaliknya itu membuatnya semakin marah. Nick kembali dirusak tanpa ampun. Beruang itu mengoyak-ngoyak punggungnya dengan putus asa sampai akhirnya menggem dan melemparkannya beberapa meter jauhnya. Mangsa itu sekali lagi tidak menunjukkan reaksi. Nick menahan napas dan berpura-pura mati, tapi beruang coklat itu masih menolak melepaskannya. Beruang itu menggulingkan Nick dengan ganas dan mulai memeriksa lagi apakah mangsa itu masih hidup. Beruang itu menghembuskan napas dengan ganas dan tidak mau pergi. Nick mengambil kesempatan untuk menarik pisau. Meskipun dia berhasil membunuh hewan buas itu, Nick tidak pernah membayangkan bahwa ini hanya awal dari mimpi buruknya. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum rekan-rekannya akhirnya mereka melihat tenggorokan Nick menyemprotkan darah keluar dan punggungnya memiliki luka cakar yang dalam. Mereka hampir tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa selamat dari ini. Seseorang percaya bahwa luka seperti itu tidak akan bertahan selama 1 jam. Namun Nick mengandalkan kehendak kuatnya untuk hidup dan memaksa dirinya untuk bertahan hidup semalam. Tapi tim tidak bisa berhenti karena penduduk setempat adalah ancaman terbesar. Pagi-pagi hari berikutnya tim berangkat lagi. Hanya dengan kembali ke kamp mereka sendiri mereka akan aman. Nick dibawa di atas tandu. Meskipun itu sangat memperlambat kecepatan tim, rekan-rekannya mengagumi kehendak kuatnya untuk hidup. Tidak satu pun, dan karena adanya reruntuhan di depan, mereka terpaksa harus mengambil jalan memutar. Kapten membuat keputusan yang sulit. Dia memerintahkan seseorang untuk menutupi mata Nick. Jika mereka terus membawanya, itu pasti akan menarik seluruh tim. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa melakukannya. Seorang pemuda yang baik dan putra Nick menawarkan pemburu tua di belakang. Jika Nick benar-benar tidak bisa bertahan, dia berharap untuk memberinya penguburan yang layak. Namun setelah hanya 1 malam, pemburu tua itu dengan tidak sabar mulai menggali kubur. Tapi 3 hari berlalu dalam sekejap dan Nick masih bertahan. Dia membuat alasan untuk mengirim 2 pemuda itu pergi, lalu mendatangi sisi Nick mengatakan, jika kamu terus bertahan, kamu akan membunuh putra kamu sendiri. Pria itu memutuskan untuk memberinya akhir yang terhormat, tapi pada saat itu putra Nick kembali. Dia mengangkat senapannya dan bertanya mengapa pria itu melakukan ini, tapi tidak terduga senapan itu direbut dan pemburu tua itu mengeluarkan pisau dan menik. Dia juga menemukan putra itu hilang, tapi pemburu tua itu mengatakan kepadanya bahwa dia baru saja melihat orang India tidak jauh dari sana. Jika mereka tidak pergi, mereka akan kepalanya dipenggal. Setelah mengatakan itu, dia menarik Nick ke dalam lubang. Pemburu tua itu memutuskan